Selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat sore. Kali ini saya akan bahas tentang apa sih bedanya teks resensi atau teks ulasan. Jadi, jika definisinya adalah sebuah ulasan atau penilaian mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lain misalnya lukisan atau musik, nah itu berarti kita sebutnya adalah teks resensi. Yang membuat teks resensi kita sebutnya resentator. Nah kalau teks ulasan atau teks review film mereka beda sendiri. Jadi di K13 dibagi jadi dua resensi ini. Yang pertama namanya teks ulasan khusus untuk mengulas buku. Kemudian yang kedua adalah teks review film, berarti ya khusus untuk film. Oke, tadi kita udah kenal apa sih teks resensi itu. Kita akan kenal lebih dalam tentang resensi, yaitu mengenal unsur-unsur pembangun dari sistematika resensi. Yang pertama ada judul resensi, kemudian identitas. Nah, kalau judul resensi berarti saya akan kasih judul untuk tulisan saya. Tapi kalau identitas berarti judul yang akan saya tulis di identitasnya adalah judul buku yang akan saya ulas. Kemudian ada pendahuluan, uh, sinopsis. Oh ya, di pendahuluan itu bisa disebut di strukturnya ada orientasi. Ada yang nyebutnya pendahuluan, ada yang nyebutnya orientasi. Nah, sinopsis, kemudian ada keunggulan buku sama kelemahan buku. Kalau di struktur disebut dengan evaluasi. Terus yang terakhir ada penutup, bisa disebut juga dengan kesimpulan kalau di strukturnya. Ini berisi tentang saran apakah kita sebagai resentator menilai bahwasanya ulasan ini butuh dibaca atau tidak, seperti itu. Supaya lebih jelas, ini saya sajikan contoh dari resensinya. Nah, ada tulisan belajar gitar bersama Famoya. Ini adalah judul resensi yang saya buat. Jadi kita ibaratkan saya resentator gitu ya. Nah, di paragraf awal ada judul buku, penulis, penerbit, dan ke bawah itu sampai jumlah halaman. Itu berarti dia masuk ke dalam identitas untuk sistematikanya. Kemudian dari gitar sampai paragraf pertama ini ya, yang menjorok pertama, sampai yang kedua, ketiga itu adalah isi dari pendahuluan. Jadi saya cuma kasih tahu apa sih gitar itu, gunanya apa. Terus kemudian di teknik seni bermain gitar ini merupakan buku yang menarik. Nah, berarti saya udah nyebutin si isi dari buku teknik bermain gitar. Berarti saya udah mulai sampai sinopsis. Kebetulan ini contohnya saya ambil cuma sebagian aja karena yang bisa saya screenshot dari buku paket di halaman 207 itu cuma yang gitar bersama Pamoya ini. Nah, ini berarti yang kurang adanya sinopsis kan udah ada, berarti yang kurang ada evaluasi ya, kelemahan sama kelebihan. Jadi kalau diumpamakan mungkin kelebihannya itu diikuti dengan gambar sehingga pembacanya jadi mudah, bahasanya lugas, gampang dimengerti misalnya seperti itu. Mungkin kalau saya nulis kelemahan, uh, warna bukunya kurang menarik misalnya, atau banyak istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh pembaca awam misalnya seperti itu. Nah, yang terakhir berarti simpulan. Nah, simpulan mungkin saya akan kasih tahu uh, buku ini baik untuk dibaca oleh seorang pemula, bahasanya mudah dipahami sehingga pemula bisa belajar dengan cepat. Jadi saya kasih saran, sebaiknya pemula beli buku ini loh, kayak gitu. Oke, tadi udah kasih contoh, berarti sekarang kita lanjut ke kaidah bahasa. Yang pertama ada konjungsi penerang. Saya bisa pakai kata bahwa, yakni, yaitu, atau bahkan. Kemudian ada konjungsi temporal. Konjungsi yang menyatakan waktu, bisa urutan waktu, bisa keterangan waktu. Kalau keterangan waktu tuh misalnya saya pakai ketika, sejak, saat ya. Kalau lalu, kemudian tuh berarti saya menyatakan urutan waktu. Yang di ketiga ada pernyataan saran. Kan tadi di
terakhir dari teks resensi itu ada sistematikanya adalah simpulan atau penutup yang isinya saran. Maka dia membutuhkan kata harus, hendaknya, atau jangan. Kalau misalnya buku itu nggak layak dikonsumsi gitu ya. Terus yang berikutnya adalah konjungsi kausalitas. Di semester awal saya juga udah pernah bahas nih tentang konjungsi kausalitas, yaitu yang menyatakan sebab akibat. Oleh karena itu contohnya ada sebab, karena, akibatnya, sehingga, dan yang lainnya, masih banyak lagi. Terus yang terakhir adalah kata serapan. Banyak sekali menggunakan istilah. Nah, kata serapan ini adalah kata yang diambil dari bahasa asing. Contohnya ada aktif dari bahasa Inggris, frustration, frustrasi, standard, jadi standar. Kebetulan contoh yang saya ambil dari bahasa Inggris ya, jadi nggak semua dari bahasa Inggris. Misalnya setia dari kata setio, bahasa Jawa ada kan. Terus dari kata apa ya, bahasa Belanda misalnya kata kulkas. Nah, kulkas itu juga dari bahasa Belanda. Mungkin banyak yang tidak mengerti metode serapan. Nah, untuk supaya mengerti lebih jelasnya, saya bahas tentang metode serapan. Yang pertama ada adopsi. Seperti halnya orang yang mengadopsi anak, maka adopsi ini adalah diserap menggunakan kata asli. Jadi kita terima apa adanya. Kan kalau kita misalnya mau ngadopsi anak, terus suka sama anaknya nih, tapi aku yang cenderung suka sama matanya, suka sama jemarinya, kan nggak mungkin saya ambil cuma matanya doang atau jemarinya doang. Jadi saya ngambilnya secara utuh gitu. Nah, ini juga seperti itu. Contohnya film, di bahasa Inggris pakai film, di Indonesia juga film, meskipun cara bacanya beda. Kalau di bahasa Inggris mungkin kita bacanya film gitu ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia film, jadi ada e-nya, ngikutin pengucapan orang Indonesia. Terus ada adaptasi, seperti halnya di pelajaran IPA, menyesuaikan dengan lingkungan. Ini juga menyesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Maka tulisannya juga akan berubah, seperti kata aktif terus ditulisnya aktif, atau mungkin communication yang tulisannya communication itu kita tulisnya komunikasi, seperti itu. Terus yang terakhir adalah metode terjemahan, berarti mengartikan. Nah, mengartikan ini ada dua jenis metode, ada yang translasi, ada yang kreasi. Nah, kalau dia translasi berarti kata di bahasa asing dengan kata ketika dia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jumlahnya sama. Nah, kalau kreasi berarti jumlahnya akan bertambah. Seperti contoh pada berikut ini. Try out ada dua kata, uji coba ada dua kata. Jadi jumlahnya sama. Ini berarti dia masuk ke dalam golongan translasi. Nah, berikutnya aku punya transparent. Nah, kalau transparent kan satu kata, berarti saya artikan menjadi tembus pandang, dua kata. Dari satu kata ke dua kata, berarti dia masuk ke terjemahan dalam jenis kreasi. Nah, semoga penjelasan saya sampai di sini dapat dipahami dengan baik sehingga membantu kalian dalam pembelajaran daring. Semoga tetap semangat buat belajarnya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, dan sore.